Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang kita akan membahas preview timnas Indonesia U19 yang akan melawan timnas Vietnam U19 di Piala AFF U19. Pada event kali ini, timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dan timnas Indonesia di pertandingan pertama akan melawan salah satu tim terkuat di Asia Tenggara, yaitu timnas Vietnam. Timnas Indonesia melawan timnas Vietnam, pokoknya jangan terlalu banyak membuat kesalahan yang tidak diperlukan. Seperti saya lihat di pertandingan sebelumnya, sebelum memasuki turnamen ini kan timnas Indonesia memainkan di turnamen Toulon. Masih banyak kekurangan-kekurangan dan di pertandingan melawan Vietnam harus diperbaiki agar timnas Indonesia bisa menangkan pertandingan. Dan satu lagi, kalau mendapatkan peluang jangan terlalu banyak membuang peluang. Seperti Ronaldo Kuate, Hoki Caraka, dan Alfreando Nico harus bisa memanfaatkan peluang yang ada. Pemain bertahan timnas Indonesia juga wajib mewaspadai pergerakan dari para pemain timnas Vietnam. Timnas Vietnam tuh yang saya tahu itu ya mainnya juga sering mengandalkan bola-bola atas dan umpan serobotannya itu juga sangat membahayakan sekali. Para pemain timnas Vietnam itu juga fisiknya juga bagus, postur tubuhnya pada tinggi-tinggi dan memiliki kecepatan, yaitu wajib diwaspadai oleh para pemain timnas Indonesia, terutama pemain bertahan dari timnas Indonesia. Jika timnas Indonesia berhasil menang melawan Vietnam, bisa membuka peluang untuk lolos di semifinal. Setelah itu kan timnas Indonesia juga melawan tim-tim terkuat di Piala AFF ini kan, salah satunya juga ada timnas Thailand, Filipina juga. Ini juga timnas Indonesia wajib mengalahkan kedua tim itu agar bisa lolos ke semifinal. Setelah itu juga mudah-mudahan timnas Indonesia bisa juara Piala AFF. Di persiapan timnas Indonesia sebelumnya juga uji coba tidak meraih hasil maksimal. Pertama, timnas Indonesia imbang melawan Persija, terus kalah melawan Bayangkara FC dengan skor 1-0, yaitu kesalahan-kesalahan itu, kekurangan-kekurangan dari timnas Indonesia di uji coba sebelumnya juga harus diperbaiki. Mungkin ya passing-passingnya harus diperbaiki, terus fisiknya harus ditingkatkan lagi agar bisa bagus lagi. Dan timnas Indonesia skuadnya, gue jujur tidak terlalu apal dengan skuad timnas Indonesia U19 kali ini, kan ini kan generasi baru dari timnas U19. Dan kemungkinan kayaknya ya, yang gue tahu yang dipanggil itu di posisi jaga gawang ada Cahya Supriyadi. Ini kiper sangat bagus sekali ya. Di turnamen Toulon itu kiper ini banyak sekali melakukan penyelamatan dan mudah-mudahan di Piala AFF ini dia juga bermain bagus agar gawang timnas Indonesia tidak kebobolan. Terus cadangannya tuh yang saya tahu itu ada Erlangga Setio atau siapa ya namanya. Pokoknya tuh kiper yang posturnya tinggi dulu. Terus di posisi bek tengahnya yang saya tahu itu ada Muhammad Ferrari, Kakang, pemain Persib itu, dan Kadek Arel, terus Marcel Januar. Ya cuma itu untuk bek tengahnya. Untuk bek sayap saya nggak hafal namanya, siapa itu pemainnya. Terus di posisi gelandang yang saya tahu itu ada Rafli Asrul, pemain PSM Makassar. Ini juga salah satu pemain terbaik. Ini pemain bagus, pemain berbakat dari PSM. Dan ada Marcelino Ferdinand, ini juga salah satu pemain terbaik di timnas U19. Pemain ini juga sudah bermain di timnas senior juga, dan bahkan sudah mencetak gol di timnas senior, dan di SEA Games juga sudah bermain di timnas U23 pemain ini. Ya mudah-mudahan Marcelino Ferdinand bisa bersinar di turnamen kali ini. Dan untuk penyerangnya yang saya tahu ada Alfreando Nico, pemain Persija, terus Hoki Caraka, mantan pemain Garuda Select, dan Ronaldo Kuate. Ya ini ketiga pemain ini juga bagus-bagus. Ya mudah-mudahan ketiga pemain ini bisa mencetak gol sebanyak-banyaknya di turnamen kali ini. Untuk pemain Vietnam saya nggak hafal ya. Kemungkinan di turnamen kali ini, di pertandingan pertama ini, timnas Indonesia menggunakan formasi 3-4-3. Kalau nggak 3-4-3 ya 4-2-3-1 atau 4-3-3. Tapi lebih kemungkinan untuk 3-4-3.
Sintayong biasanya menggunakan formasi itu kalau melawan tim-tim kuat, salah satunya yaitu timnas Vietnam. Dan mudah-mudahan timnas Indonesia menang, dan timnas Indonesia harus siap menghadapi Vietnam. Apapun resikonya, apapun lawan yang dihadapi, timnas Indonesia harus siap. Dan ya mudah-mudahan timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan ini agar bisa membuka peluang lolos di semifinal. Ya, sampai di sini saja perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.